perkenalkan saya Mahardika Priyatumangor dengan NIM 120310072. Nah, saya akan mempresentasikan mengenai asal-usul jenis komoditas tanaman pangan dalam makanan capcay. Nah, kenapa saya memilih makanan capcay? Karena makanan capcay itu terdiri dari banyak jenis komoditas tanaman pangan. Nah, apa-apa aja itu ya? Itu nanti akan saya jelaskan. Oke. Outline yang akan saya jelaskan nanti yang pertama itu jenis komoditas tanaman. Nah, capcay itu terdiri dari komoditas tanaman apa aja sih gitu. Yang kedua ada asal-usul komoditas tanaman. Nah, asal-usul dari komoditas tanaman yang terdiri dari capcay itu di dalam makanan capcay itu dari mana aja sih asalnya seperti itu. Nanti akan saya jelasin. Oke. Nah, capcay itu apa sih? Nah, capcay itu makanan yang asalnya dari Tionghoa Indonesia. Nah, capcay itu dalam bahasa Hokkien artinya sayur campur yang biasanya berisi 10 jenis sayur mayur. Nah, orang Hakka biasanya menyebutnya capcoy. Oke. Nah, yang kita akan masuk yang pertama jenis komoditas tanaman. Nah, capcay itu biasanya terdiri dari beberapa jenis sayuran yang seperti sawi putih, sawi hijau, wortel, jagung muda, jamur merang, jamur kuping, kol, kapri, buncis, brokoli, bunga kol, daun bawang, tomat, dan bawang bombay. Masih banyak lagi jenisnya. Nah, ada biasanya tambahan dari unsur protein hewani. Nah, seperti daging sapi, daging ayam, telur, hati ayam, udang, bakso, ataupun segala macamnya lah. Oke. Kita akan masuk ke asal-usul komoditas tanaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan kapri. Nah, kacang kapri atau biasa kita bilang, kita sebut itu kacang polong. Nah, kacang kapri ini diperkirakan asalnya dari wilayah barat laut, Pakistan, atau kawasan di sekitar bekas wilayah Uni Soviet dan Afghanistan yang bekas menyebar ke kawasan iklim sedang di Eropa. Nah, biasanya itu kacang kapri katanya ada di situ gitu menyebarnya. Kemudian si Gritton berdasarkan genetiknya mengemukakan ada 4 asal-usul kacang kapri, yaitu dari Asia Tengah, Timur dekat Abyssinia, dan Mediterania. Nah, tanaman kapri ini banyak dibudidayakan. Yang banyak dibudidayakan itu turunan dari tertua liar yang asalnya itu dari Asia Tengah dan Eropa yang sudah dijadikan sebagai makanan sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, di Indonesia sendiri tanaman ini sudah lama dikenal khususnya di Pulau Jawa. Nah, penanaman kacang kapri sendiri dilakukan di daerah dengan ketinggian yang lebih dari 700 mdpl dengan suhunya itu 17 sampai 21 derajat Celcius dengan curah hujan sekitar 1000 mm per tahun. Nah, wilayah di Indonesia yang banyak membudidayakan tanaman kacang kapri ini yaitu ada di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Oke, next. Oke. Yang kedua adalah sawi putih. Nah, sawi putih ini diperkirakan asalnya dari kawasan Mediterania dan daerah timur dekat, Afghanistan, Iran, dan Pakistan Barat. Nah, bukti lain menunjukkan tanaman ini asalnya dari Cina dan Asia bagian timur. Nah, pembudidayaan sawi di Cina udah dikenal sejak abad ke-5 setelah Masehi. Simonsma dan Piluk menyatakan bahwa sawi putih banyak ditemukan tumbuh hampir di seluruh dunia dan merupakan tanaman sayuran dengan iklim subtropis. Tapi tanaman ini juga bisa beradaptasi di iklim tropis. Tanaman sawi juga bisa ditanam di dataran tinggi ataupun dataran rendah. Hebat banget ya tanaman sawi ini. Nah, tanaman ini juga bisa ditanam sepanjang tahun dengan keadaan tanah gembur
mengandung humus dan drainasenya itu baik dengan derajat keasaman atau pH-nya itu sekitar 6 sampai 7. Oke. Yang ketiga ada brokoli. Brokoli ini kayaknya masih satu keluarga dengan sawi putih. Nah, brokoli dengan nama ilmiahnya itu Brassica oleracea. Nah, ini tanaman yang termasuk ke dalam suku kubis-kubisan. Tanaman ini udah dibudidayakan sejak zaman Yunani kuno. Nah, asalnya itu dari dataran tinggi di Mediterania dan Asia Kecil. Nah, diperkirakan brokoli ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an. Di Indonesia, produksi brokoli itu masih rendah, baik dari kualitas ataupun kuantitasnya. Nah, produksi di tanaman sayur brokoli ini hanya didominasi oleh daerah-daerah yang dataran tinggi, karena brokoli itu mampu beradaptasi dengan baik di dataran tinggi dan biasanya tumbuh itu di lingkungan yang subtropik gitu. Nah, pada umumnya nggak tahan terhadap panas, tapi dia mampu beradaptasi di lingkungan yang dingin dan sejuk dengan kelembapan udara yang rendah. Nah, suhunya itu kurang dari 23 derajat Celcius biar bisa terbentuk bunga gitu. Oke, next. Yang keempat ada wortel. Nah, wortel ini diperkirakan berasal dari dataran Asia dan Eropa. Nah, pertama kali tanaman wortel ini ditemukan tumbuh liat di sekitar 6.000 tahun yang lalu nih. Nah, si Nikolai Ivanovich ini menyebutkan bahwa sumber genetik tanaman ini ditemukan di Asia Timur dan Asia Tengah yang mencakup bagian barat laut India. Nah, ahli botani mengelompokkan wortel dalam dua jenis, yaitu wortel timur dan wortel barat. Nah, wortel timur ini ciri-cirinya itu umbinya itu berwarna ungu. Nah, yang biasa kita makan kan warna orange ya. Nah, itu kalau yang orange namanya biasanya itu dimasukkan ke jenis wortel barat. Nah, wortel timur tadi yang umbinya warna ungu dibudidayakan pertama kali di Afghanistan pada abad ke-10 Masehi. Nah, sedangkan yang umbinya warna orange yang biasa kita makan itu wortel barat itu dibudidayakan pertama kali di Belanda sekitar abad ke-15. Nah, next yang terakhir, jamur. Nah, ini jamur apa? Ini jamur kuping. Nah, yang ini jamur merang. Oke. Itu biasanya ada di makanan capcay ya. Sedap banget tuh. Nah, jamur ini udah dikenal dan populer sejak abad 14 Masehi karena makanan ini spesial bagi pejabat negara pada saat zaman dinasti Ming di daratan Cina. Nah, jamur tersebar luas di seluruh penjuru dunia sejak terbukanya perdagangan dan komunikasi penduduk antar negara dan benua. Banyak jenis jamur yang tumbuh dan berkembang. Dan jamur yang telah dibudidayakan dan populer itu seperti jamur merang, jamur kayu. Nah, jamur kayu ini banyak jenisnya ya. Salah satunya itu jamur kuping. Nah, kemudian jamur tiram. Nah, media tumbuh jamur merang ini selain di jerami, dedak, bisa juga di kapur dan juga kapas. Bisa juga di serbuk tongkolnya yang bisa jadi media tumbuhnya gitu. Kemudian jamur kuping. Nah, jamur kuping ini tumbuhnya di kayu-kayu yang udah lapuk dan ada di dataran rendah yang suhunya hangat sampai pegunungan yang berhawa sejuk juga gitu. Oke.
Nah, ini referensi jurnal yang saya pakai untuk mempresentasikan tentang asal-usul tanaman yang ada di makanan capcay gitu. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.